setidaknya bisa menghilangkan sedikit kepanikan masyarakat meskipun mereka berada di rumah masing-masing, membantu mereka dari segi informasi, dari segi penyemprotan disinfektan. Para relawan ataupun para kader-kader kita yang bagian medis, kita akui sebagian besar mereka bertugas di rumah sakit dan dipergunakan tenaga mereka di semua rumah sakit, khususnya yang di Gorontalo. Kalau mungkin dengan nomor handphone harus menghafal 12 nomor, kita kasih kemudahan, cukup klik tombol WhatsApp di Facebook, itu langsung masuk ke admin kita. Tidak ada dananya, kita tidak pesan alkohol ya, untuk bisa. Saya dengar ini juga herbal ya Ustadz ya? Ya, Masya jadi Allah. ini 100% tanpa alkohol, hanya saja kekurangannya ini hanya bisa dipakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di podcast perdana Wahda TV Gorontalo. Yang hari ini kita akan mengenal lebih dekat tentang sebuah tim relawan atau sekelompok tim relawan yang saat ini sedang eksis sekali di jagat dunia maya Gorontalo pada khususnya. Saat ini saya sudah bersama dengan Ustadz Fadlianto Duengo sebagai Wakil Ketua dari Wahda Islamiyah Tanggap Corona. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Langsung saja ini Ustadz ya. Ya, fadhal. Saya sangat terkesima melihat perjuangan dari Wahda Islamiyah Tanggap Corona ini. Tetapi sebenarnya apa itu Wahda Islamiyah Tanggap Corona, Ustaz? Baik, sebenarnya terima kasih untuk program perdana podcast ini, teman-teman dari Wahda TV Gorontalo, dan alhamdulillah saat ini kita ditimpa satu ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia global, dan dari Wahda Islamiyah itu sendiri sebagai bentuk kepedulian kepada kaum muslimin secara khusus dan kemudian ke seluruh masyarakat secara umum. Aksi cepat tanggapnya kita ini membentuk satu tim yang namanya Wahda Islamiyah Tanggap Corona, singkat WITC. WITC ya Ustaz ya. Alhamdulillah. Dan hari ini di Gorontalo pun telah terbentuk, yang kita dari pertengahan Maret kalau tidak salah kita sudah membentuknya untuk merespon kepanikan masyarakat di hari ini. Kemudian berjaga-jaga juga apa yang kita bisa lakukan di tengah merebaknya virus corona disease yang disingkat COVID-19 yang saat ini, ya. COVID-19, yang sampai dengan saat ini simpang siur berita yang membuat satu sama lain di antara kita panik, sehingganya kita membentuk ini setidaknya bisa menghilangkan sedikit kepanikan masyarakat meskipun mereka berada di rumah masing-masing, membantu mereka dari segi informasi, dari segi penyemprotan disinfektan, dan kita pun akan membantu Wahda Tanggap Corona ini karena basicnya adalah sosial. Kita membantu di bagian siapa saja yang terkena dampak social distancing ataupun wabah dari COVID-19 ini. Masya Allah, sungguh mulia ya tim Wahda Islamiyah Tanggap Corona. Selain tadi yang sudah disebutkan, kira-kira apa lagi Ustadz? Misalnya kalau untuk relawan medis ada atau tidak, untuk dokternya ada atau tidak? Baik, iya benar, di relawan ini jadi memang ada tim di dalamnya itu sendiri. Kita memang ada tim medis, dan sebelumnya para relawan ataupun para kader-kader kita yang bagian medis, kita akui sebagian besar mereka bertugas di rumah sakit dan dipergunakan tenaga mereka di semua rumah sakit, khususnya yang di Gorontalo ya. Di Indonesia semua tenaga medis difungsikan sampai ke puskesmas di kecamatan-kecamatan, dan di relawan itu sendiri tetap kita siapkan ya, tim medisnya ada, kemudian ada tim yang turun ke lapangan, ada tim medianya agar supaya ada medianya juga ya. Iya. Tim medianya kita siapin agar memang ini bisa dilihat oleh masyarakat dan masyarakat pun bisa tahu bagaimana cara
menghubungi kita ataupun menggunakan jasa ini, dan insya Allah jasa ini free untuk siapa saja. Ini sudah disinggung masalah kontak person. Nah, kalau misalnya saya ini Ustadz, saya mau tim Wahda Islamiyah Tanggap Corona itu datang untuk mensterilkan rumah saya, atau misalnya selain rumah apa saja Ustadz? Selain rumah misalnya masjid mungkin bisa, atau sekolah, atau bagaimana Ustadz? Siapa yang perlu saya hubungi? Baik, kalau semisal ada masyarakat ya, katakanlah ada yang mau menggunakan jasa kita. Sebelumnya ini telah kita buka di fanpage kita, Facebook, di 2 akun resmi kita. Yang satu namanya akun Wahda Inspirasi Zakat Gorontalo. Untuk siapa saja yang mau didisinfektankan rumahnya, disemprot. Kemudian siapa saja yang ingin dibantu dalam hal sembako, ini bisa dijapri di kami, dihubungi kami, dan di fanpage tersebut sudah ada tombol untuk terhubung langsung dengan WhatsApp admin kita. Sehingganya cukup lihat saja di Facebook, karena kita sadari saat ini Facebook banyak, kita memiliki Facebook dan gampang untuk mengaksesnya. Kalau mungkin dengan nomor handphone harus menghafal 12 nomor, kita kasih kemudahan, cukup klik tombol WhatsApp di Facebook, itu langsung masuk ke admin kita, seperti itu. Kemudian kalau semisal kita mau diundang ke rumah, apa yang mungkin disiapkan? Karena ini kita dedikasikan untuk warga semua, dan kita mengetahui alhamdulillah ada banyak ya, bukan hanya beberapa kelompok tapi banyak, seluruh yang kena dampak ini social distancing, entah sepi pelanggan, entah karena memang harus berdiam diri di rumah, entah masjidnya tidak terurus, entah apapun itu yang terjadi, maka kita datang untuk membantu hal tersebut, seperti itu. Masya Allah. Jadi itu ya, kalau mau rumah atau masjidnya didatangi oleh tim Wahda Islamiyah Tanggap Corona, bisa langsung ke fanpage yang di Facebook Wahda Islamiyah Gorontalo atau Wahda Inspirasi Zakat Gorontalo. Itu ya Pak ya? Ya. Kemudian Ustadz, di sini di fanpage ini saya lihat ini ada sebuah gambar yang sebenarnya ini sebuah ajakan, ya, ajakan untuk kita semua agar bisa berperan aktif dalam penanganan atau pencegahan corona ini, COVID-19. Di sini ada flyer atau pamflet yang bertemakan gerakan patungan 50.000. 50.000, iya. Ya. Patungan 50.000. Untuk 50.000 ini Ustadz, apa saja yang kita bisa sumbangkan selain 50.000? Misalnya, kalau misalnya di sini kan saya baca 50.000 ini atau donasi ini akan dikonversikan ke beberapa item yang sudah ada tertera di sini, atau mungkin kalau penyumbang memiliki item-item yang tertera bisa langsung disumbangkan seperti itu Ustadz, atau bagaimana Ustadz? Baik, ada program kita yang sebenarnya ini kecil, tapi kita berusaha untuk sama-sama mencari sebab, ya, mencari sebab. Semoga dengan kecilnya amalan ini kita besarkan niat kita, kita ikhlaskan hati-hati kita menjadi salah satu penyebab Allah menolong, menjaga Gorontalo kita bersama, ya. Amin. Amin, 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 insyaallah. Patungan 50.000, ya. Iya. 50.000 seorang, 50.000, dan siapapun yang mungkin tersisa sedikit hartanya 50.000, ini kita akan bantu untuk menyalurkan kepada saudara kita yang terimbas dampak ini, dampak wabah COVID-19 itu sendiri. Di antaranya mereka para dai, ya, yang selalu mengajak orang-orang beristighfar kepada Allah. Saat ini mereka harus dirumahkan, mereka akan mengajar Al-Quran dan sebagainya, namun terkendala dengan paket data. Kita akan coba backup mereka, bantu. Jangankan untuk berdakwah, untuk makan saja susah. Makanya kita akan konversi juga ini dengan yang namanya patungan 50.000. Dan ini tidak
harus 50.000-nya ya. Ada mungkin yang punya kelebihan beras, Ya. ada mungkin yang punya kelebihan lauk ataupun kelebihan minyak goreng dan sebagainya. Ini bisa diantarkan di kita dan insya Allah semua kita akan salurkan kepada mereka yang membutuhkan sampai kepada warga masyarakat Gorontalo itu sendiri. Berarti ini untuk umum ya Ustadz ya? Ya, Tidak hanya untuk dai dan para ustadz Ya, saja yang tidak seperti hanya. disebutkan tadi ya. Baik Ustadz. Terakhir ini Ustadz, saya lihat di meja saya sudah ada botol kecil seperti cairan hand sanitizer homemade. Gratis, tidak untuk diperjualbelikan. Masya Allah. Semoga Allah membalas kebaikan antum-antum semua Ustadz. Cuman mungkin perlu dijelaskan ini Ustadz, karena ini masalah medis. Masya Kita berhubungan dengan sesuatu yang apa ya, akan bisa Ya. bermanfaat atau juga bisa Ya, berdampak buruk. benar, benar. Jadi mungkin ini bisa dijelaskan sedikit. Baik, kami sebenarnya merespon juga di tengah langkanya banyak alat-alat perangkat kesehatan yang mungkin kita akan beli, antiseptik, hand sanitizer, sabun tangan yang kita sadari saat ini terus bahan-bahan untuk dijadikan disinfektan yang semakin langka di hari ini menyebabkan keterpanggilan beberapa halakoh di Wahda Islamiyah itu sendiri untuk berinisiatif untuk apa yang bisa kita lakukan seperti itu. Jadi kita meminta di setiap teman-teman berhubungan langsung kami dengan kaderisasi apa yang bisa kita buat, karena mungkin di tengah-tengah saat ini kita sadari bahwa yang kita punya ini baru semangat saja ya. Ya. Paling besar ini kita hanya punya semangat saja. Adapun saat kita mau start kemarin sesuatu hal itu masih tergolong minim, dana masih minim ya, kemudian waktu juga ruang gerak ya. Jadi semangat apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman yang social distancing di rumah untuk bisa kita dedikasikan juga, bantu juga Wahda tanggap corona ini di lapangan seperti itu. Alhamdulillah salah satu halakoh binaan dari Ustadz Anto hafizahullah ta'ala, beliau pun adalah dosen THP dan konsentrasi beliau adalah kimia ya dan gizi pangan Gorontalo, mengerti dengan meracik, dan di tengah juga sudah banyak yang meracik hand sanitizer, merespon juga langkanya. Halakohnya ini berinisiatif untuk membuat hand sanitizer Masya Allah. dengan apa adanya. Dia menggunakan di tempat kuliahnya, di tempat dia mengajar di universitas, dia meminjam beberapa alat lab untuk dibuat hand sanitizer, dan karena memang tidak ada dananya kita tidak pesan alkohol Ya. untuk bisa. Saya dengar ini juga herbal ya Ustadz ya. Iya. Masya Jadi Allah. ini 100% tanpa alkohol, hanya saja kekurangannya ini hanya bisa dipakai 14 hari. Iya. Di tengah kepanikan seperti ini, insya Allah ini bisa digunakan dan uji klinis dan sebagainya ini diuji dengan secara sederhana. Makanya ini dibagi gratis, dan karena tanpa alkohol, insya Allah ini tidak berbahaya. Hanya saja waktu penggunaannya Terbatas ya. hanya 14 hari, sesuai dengan waktu social distancing. Iya. Ya, diam diri di Masya Allah. rumah, habiskan Memang saja ini. Sudah selesai. terstruktur rapi ya Ustadz ya. Alhamdulillah Allah yang ini kan datangkan ini, dan di dalam keadaan yang seperti ini subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala masih sayang kita, karena Allah masih datangkan pikiran-pikiran di mana ide-ide itu untuk kita bisa menghasilkan sesuatu hal di saat kita memikirkan kayaknya sudah tidak bisa mampu lagi untuk melakukan hal tersebut. Baik, Masya Allah. Sebenarnya masih banyak yang ingin kita bahas di sini ya Ustadz ya, cuman mengingat keterbatasan waktu kita, mungkin ini menjadi penutup. Ada saran atau pesan kepada masyarakat Gorontalo, khususnya kepada kader Wahda Islamiyah itu sendiri, mungkin bagaimana kita menyikapi dampak atau efek dari pandemi COVID-19 ini Ustadz?
Baik. Bismillah, sebagai ya pesan kami kepada seluruh ya masyarakat Provinsi Gorontalo. Alhamdulillah kami berkoordinasi dengan Kabid Dikes Provinsi Gorontalo, kemudian dengan Wadir, wakil direkturnya, bagian pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Ali Sabuh, Dr. Bobi. Dr. Bobi, ya. Di dalam hal ini kita saling bahu-membahu bekerja sama untuk segera memutuskan rantai ini. Kita mengambil peran di dalamnya sehingganya bantu kami ya, bantu tenaga medis kita sekalian, bantu tim relawan kita untuk tetap di rumah saja. Kita support seminimal mungkin dari doa-doa kita ya. Mungkin saat ini Allah memanggil kita semua untuk lebih dekat dengan Allah dari rumah-rumah kita, dan apalagi menjelang Ramadan ini yang akan datang, bantu mereka dengan tetap di rumah saja, membatasi aktivitas kita. Nanti mungkin sudah sangat kepepet baru kita keluar dari rumah. Tetap di rumah saja, kita yang akan disinfektan rumahnya, kita yang akan antar sembakonya, dan dalam waktu dekat ini kita akan bagi gratis ini hand sanitizer. Alhamdulillah dengan keterbatasan kita bisa menghasilkan 160. Masya Allah. 160. Untuk pembagiannya Ustaz, hand sanitizer di jalan-jalan atau di daftar kita akan atau bagaimana Ustaz? melihat para pejuang-pejuang kemanusiaan. Kita akan utamakan mereka yang dari polisi, kemudian dari Polri, pencari nafkah ya, harian, pencari nafkah, benar, mereka yang butuh dijaga kondisi mereka. Tidak banyak yang bisa kita berikan, mungkin baru sebatas ini yang bisa kita support. Dan pada akhirnya insya Allah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum Ramadan kita memasuki bulan mulia Ramadan ini tanpa adanya virus ini. Amin, amin, insya Allah. Syukran jazakumullah khair kepada tim Wahda Islamiyah Tanggap Corona serta Ustadz juga yang sudah menyempatkan untuk hadir di podcast kita, podcast perdana ini Ustadz ya. Ini podcast perdana dari Wahda TV Gorontalo. Mungkin ini yang bisa kami berikan kepada masyarakat. Informasi sedikit ini insya Allah bisa bermanfaat kepada seluruh masyarakat yang menyaksikan atau yang akan menonton podcast kita ini. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.